Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu kembali dengan saya Budiah dalam video pembelajaran matematika yang pada pertemuan kali ini akan menyampaikan bab 2 himpunan. Ini merupakan materi kelas 7 semester 1 untuk pertemuan yang ketiga. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan semesta, dan diagram Venn, ya. Baik, sebagai sumber belajar masih sama seperti pertemuan di video pembelajaran yang sebelumnya. Kita menggunakan buku, sumbernya adalah buku siswa, buku matematika kelas 7 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 seperti ini, ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menemukan konsep himpunan bagian. Yang kedua, menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan. Yang ketiga, menyatakan himpunan kuasa dari suatu himpunan. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, menjelaskan definisi konsep himpunan semesta dan diagram Venn. Kemudian tujuan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan himpunan semesta dan diagram Venn. Baik, kita ingat dulu materi yang sebelumnya. Ini tentang mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan himpunan, mana yang apa saja yang bisa menjadi anggota suatu himpunan. Tentu kalian masih ingat, ya. Ini ada beberapa contoh. Ada kumpulan siswa yang baik, ada kumpulan hewan yang berkaki 4, kemudian ada kumpulan bilangan besar, ada kumpulan nama-nama hari yang berawalan huruf R. Ya, di sini ada 6 contoh. Nah, yang mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan himpunan. Nah, kita lihat mana yang merupakan himpunan. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Yang kedua, kumpulan nama-nama hari yang berawalan huruf R. Yang ketiga adalah kumpulan huruf vokal, sedangkan selebihnya itu adalah bukan merupakan suatu himpunan. Baik, kita mulai pada yang pertama, itu tentang himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Nah, himpunan bagian disimbolkan seperti ini, ya. Nah, ini simbol dari himpunan bagian, dan simbol bukan himpunan bagian nih di bawahnya. Ya, coba kalian perhatikan. Nah, kita kepada contoh soalnya. Contohnya adalah seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola, 5 siswa laki-laki gemar bola voli, 9 siswa perempuan gemar menari, dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Nah, sekarang kita belajar menentukan semua himpunan bagian yang mungkin dari masalah tersebut apa saja. Ya, kita coba. Nah, penyelesaiannya, jika S adalah himpunan semesta dari yang dibicarakan tadi,
A adalah himpunan siswa laki-laki, B adalah himpunan siswa perempuan, kemudian C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola, kemudian yang D adalah himpunan siswa laki-laki yang suka bola voli, E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari, dan F adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Nah, sekarang himpunan bagian yang mungkin yang mana? Misalnya, yang pertama, himpunan A adalah himpunan bagian dari S. Ya, jadi A itu adalah himpunan siswa laki-laki, dia juga merupakan himpunan S. S itu apa? Dia adalah anggota siswa kelas 7A. Dilambangkan seperti ini ya, lambang atau simbol dari himpunan bagian. Yang kedua, himpunan B adalah himpunan bagian dari S juga, karena himpunan siswa perempuan juga masuk ke dalam himpunan semestanya. Oke. Yang ketiga, himpunan C adalah himpunan bagian dari A. Himpunan C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola, dia adalah bagian dari himpunan siswa laki-laki. Jadi C disimbolkan seperti ini sebagai himpunan bagian dari A. Dan yang keempat, himpunan E adalah himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan seperti ini, A himpunan bagian B. Untuk yang seterusnya coba kalian cari lagi himpunan bagian yang lain yang mungkin ya, bisa untuk latihan kalian. Selanjutnya bagaimana dengan yang bukan merupakan himpunan bagian? Contohnya ya, kita perhatikan soal yang tadi lagi, bahwa himpunan C bukan himpunan bagian dari B. Kenapa? C itu adalah himpunan siswa laki-laki yang suka sepak bola, sedangkan himpunan B adalah himpunan siswa perempuan. Jadi C itu bukan merupakan himpunan dari B. Itu contohnya. Oke. Yang kedua, himpunan D bukan himpunan bagian dari B. Nah, dituliskan D bukan himpunan bagian dari B. Selanjutnya, himpunan E bukan himpunan bagian dari A. Ya, dilambangkan dengan E, bukan himpunan bagian A. Seperti ini ya, kalian perhatikan ada 4 contohnya, yang lain bisa kalian cari sendiri. Baik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Misalkan A adalah sebuah himpunan, maka banyaknya himpunan bagian dirumuskan dengan NA sama dengan 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya anggota. Baik, itu tentang himpunan bagian. Kita lanjutkan, yang kedua adalah tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A, jika NA sama dengan N bilangan cacah, maka NPA sama dengan 2 pangkat N. Kita menuju ke contoh soal berikut. Tentukan banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A yang anggota-anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Penyelesaiannya, himpunan kuasa dari A adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1,2, himpunan 1,3, himpunan 2,3, dan himpunan 1, 2, dan 3. Sehingga kalau kalian hitung di sini ada berapa? Coba. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari A adalah NPA sama dengan 2 pangkat 3.
sama dengan 8. Kalau dihitung satu-satu, nah sesuai ya, sesuai jumlahnya sama dengan 8. Baik, kita lanjut ke yang ketiga, tentang himpunan semesta dan diagram Venn. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan, dinotasikan dengan huruf S besar, huruf kapital. Diagram Venn adalah cara penyajian himpunan dalam bentuk gambar sebagai berikut. Ini adalah contoh gambar diagram Venn. Nah, di sini ada foto ya. Ini adalah gambar tokoh yang menemukan diagram Venn, namanya John Venn, adalah seorang matematikawan, ahli logika dan filsuf asal Inggris yang menemukan diagram Venn. Jadi dengan menggunakan diagram Venn ini, relasi antar himpunan menjadi lebih mudah dipahami. Seperti apa contoh diagram Venn? Nah, di dalam diagram Venn di situ ada persegi panjang yang menyatakan di mana di situ adalah semestanya. Jadi himpunan di dalam semesta itu dilambangkan dengan kurva tertutup dalam bentuk bisa lingkaran ya. Nah, ini anggota S-nya mana saja? Anggota S adalah seluruh anggota yang sudah dinotasikan dengan noktah-noktah itu ya. Anggota semestanya adalah P, Q, R, S, T, dan U. Jadi seluruh yang ada di dalam persegi panjang itu adalah anggota himpunan semesta. Sedangkan anggota A adalah yang ada di dalam A saja. Yang mana? Yang P, Q, dan R. Kemudian begitu juga dengan B, anggotanya adalah S. Ini adalah contoh diagram Venn. Jadi kita dengan melihat diagram Venn sudah mengetahui semestanya yang mana, anggota himpunan A-nya yang mana, yang B yang mana, sudah bisa kita ketahui dengan mudah. Baik, anak-anak sekalian, seperti biasa untuk memantapkan pemahaman kalian, kali ini dalam video ini juga disertakan ada lembar kerja peserta didik ya, untuk adik-adik di rumah dikerjakan, bisa bekerja sama dengan temannya, mungkin bisa konsultasi dengan gurunya ya. Di sini ada beberapa soal di kegiatan 1, bisa adik-adik lihat di sini ya, dikerjakan sebagai latihan. Nah, bisa juga ini di kegiatan 2 ada pada tabelnya. Nah, ini yang pertama dengan mengerjakan LKPD. Selanjutnya silahkan juga membuat rangkuman materi yang dibuat dalam bentuk mind mapping. Tentunya sudah tahu mind mapping bentuknya, contohnya seperti ini. Adik-adik bisa membuat dengan bentuk-bentuk yang menarik, warna-warni yang menarik sesuka hati kalian, sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Baik, dengan demikian maka video pembelajaran kali ini saya akhiri. Saya Ibu Dia, sampai berjumpa kembali, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.